siapkanlah sampanmu. Siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu. Siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita telah memasuki hari yang kedua di tahun baru 2026. Lagu pembuka tadi sangat baik untuk mengingatkan dan menyadarkan kita kemanakah arah perahu kehidupan kita untuk setahun ke depan. Mungkin kita punya banyak harapan dan cita-cita, tetapi dalam iman kita percaya bahwa yang menentukan arah hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Maka baiklah di awal tahun ini kita lebih banyak mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita berjalan bersama Tuhan yang telah lahir dalam setiap keluarga sebagai penyelamat, yaitu Emmanuel, Allah yang menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersyukur karena pada sore hari ini, di awal tahun 2026, kita bisa menyelenggarakan misa dan salve Jumat pertama. Ini adalah tradisi dalam gereja Katolik yang memang biasanya setiap Jumat pertama dalam bulan ada misa dan penyembahan sakramen Maha Kudus untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui sakramen Maha Kudus dan kepada hati kudus Yesus. Maka baiklah pada kesempatan ini di hari Jumat pertama tahun 2026 kita sekali lagi membuka hati di hadapan Allah, membuka keluarga kita di hadapan Allah, terutama agar pantas dan layaklah kita berjalan dan menyusuri tahun 2026 ini bersama Allah yang telah lahir dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa secara khusus untuk anak-anak kita, agar arah hidup mereka dalam cita-cita pertumbuhan dan perkembangan selalu berjalan, bertumbuh dan berkembang bersama Tuhan Yesus, sehingga bisa menjadi penyelamat untuk keluarga dan dunia. Kita awali pereni Ekaristi Kudus ini dengan menyesali dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudaraku sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudaraku sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Kasihanilah kami, kasihanilah
Tuhan, kasihanilah kami, kan belas kasihan-Mu kepada kami, ya Putera Bapa. Kristus, kasihanilah kami, kasihanilah Kristus, kasihanilah kami. Gloria in excelsis Deo. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah memuji, marilah menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Ya, marilah memuji Allah Roh Kudus, penghibur yang rahim, yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pujilah Tuhan dalam surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk anugerah tahun baru ini. Juga telah Kau dahului dengan menganugerahkan Yesus sebagai juru selamat dunia, dan juga bukti kehadiran Allah dalam diri setiap keluarga untuk menyelamatkan keluarga-keluarga dalam dekapan kasih-Mu. Kami mempersembahkan semua keluarga kami di Kampung Kilit ini, juga semua keluarga di mana saja, terutama agar pantas dan layaklah kami lebih menyatukan diri dengan Dikau untuk mengarungi dan menjalani tahun 2026 ini dalam dekapan kasih-Mu. Di dalam hati Yesus yang Maha Kudus, yang hadir dalam diri kami,
Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrennya, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala, dengan berbagai cara, Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaran para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya,
aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Yohanes menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika orang bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Dia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Maka orang bertanya lagi, siapakah dirimu? Atau apa katamu tentang dirimu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya tadi pimpin misa, ada misa keluarga tadi siang, dan untuk mengetahui jawaban pertanyaan, apa katamu tentang dirimu sendiri? Yang aktif di medsos bisa dengar di khotbah yang sebelum ini. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk merenungkan tema ini. Benarkah tidak ada dusta di antara kita? Karena Yohanes mengajarkan kita tidak berdusta. Kenapa saya mengajak kita untuk merenungkan benarkah tidak ada dusta di antara kita? Karena begini, Natal itu kan Tuhan lahir sebagai Raja Damai. Apalagi tema Natal kita itu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yesus lahir sebagai tanda kasih Allah bagi kita dan bagi semua keluarga. Dan Yohanes yang menulis Injil hari ini dan bacaan pertama pernah mengatakan Allah adalah kasih. Kasih Allah itu makin kuat dan nyata ketika dia membiarkan hatinya ditusuki tombak, lalu mengalirlah darah dan air yang kemudian kita namakan hati kudus Yesus itu mengalirkan kasih. Dan hari ini Jumat pertama, biasanya dalam gereja Katolik setiap Jumat pertama dalam bulan ada devosi kepada hati kudus Yesus yang dibuat dengan salve, penyembahan sakramen. Makanya tadi saya bilang kita bersyukur dan beruntung, mungkin susah dan memang tidak terjadi, kita mengawali tahun dengan merayakan misa Jumat pertama dan salve. Beruntung kan kita. Dan kenapa saya tadi mengajak kita misa? Satu, mumpung saya ada, kita misa. Yang kedua, saya tuh merefleksikan waktu Pak Ketua Dewan itu kemarin menyampaikan begini. Kita itu diberikan kado dari orang-orang itu kain altar semua. Pertama yang di sini sedang dipasang itu yang dulu saya beri. Setelah itu Suster Kori datang kasih kain altar. Kemarin anak-anak Unika datang asistensi juga kasih kenangan kain altar. Pertanyaannya, kenapa harus kain altar? Tahu jawabannya. Karena Tuhan tahu stasi paling rajin misa itu kayak yang di Kilit, kan? Dan setiap kali ada misa kita di Kilit itu tidak susah. Selalu penuh. Itulah kenapa Pastor Porok itu banyak lebih suka ke Kilit, karena tidak rasa rugi misalnya. Jadi dalam hal ini jempol untuk kita orang Kilit. Senang kan? Harus bangga jadi orang Kilit. Tapi juga ada catatannya. Ketika kita rajin ikut misa, kompak, semua datang, pulang ke rumah, adik kakak masih bertengkar, lanjut.
Wau-wau itu ada kelompok kiri, ada kelompok kanan, ada grup ini, ada grup itu. Bahkan kemarin kita menari tahun baru saja masih pakai berapa kelompok itu kan? Ada kelompok dirdu, ibu-ibu, dengan operatornya Ferdi. Turun lagi ke bawah, ada Bapak Ecik punya. Itu yang menari itu antara mamanya Yohan dan kawan-kawan, dan mamanya Grand dan kawan-kawan ya. Turun lagi ke sana, di depan rumahnya Felis ada satu kelompok lagi. Makin ke sana ada lagi satu kelompok di bapaknya Kevin. Seandainya kelompok ini bersatu dalam menari, berarti kita memang sudah betul-betul bertobat. Belum lagi saya lihat ada kelompok khusus duduk di situ. Ada kelompok khusus duduk di situ. Macamnya masih ada kelompok-kelompok ya, padahal baru saja merayakan Natal. Nah, pertanyaannya, benarkah tidak ada dusta di antara kita dengan Natal? Jangan sampai Yesus sudah lahir sebagai Raja Damai. Kita sudah salaman tahun baru, tapi setelah ini lanjut kita cekcok. Kelompoknya Ikas jalan sendiri, kelompoknya Baposin jalan sendiri. Itu Islamit beh. Diot kole mungkin di papadayan diot, iong kole diot. Di papada Efrit diot, iong kole diot. Padahal saya kali tamai ditiu. Terus apa kata guna Natal hoga? Sehingga saya itu berpikir begini, kenapa setelah kita merayakan Natal dan Tahun Baru sampai tahun setua, lanjutkin pulang tahu, lanjutkin tuh dia tahu pol itu. Berarti kan bohong kita merayakan Natal kan, hanya iseng-iseng saja. Tidak ada gunanya untuk mengubah hidup menjadi lebih solid. Kalau katanya Pastor Peruki kan gereja sinodal itu gereja berjalan bersama. Sampai tadi saya pergi makan pisang goreng dan minum kopi di bapak dan mamanya Grand. Datang mereka, mamanya Wayan sama mamanya Acel langsung duduk di dapur. Saya bilang, ngapain duduk di dapur? Panggil duduk di depan, mumpung sofanya juga bagus. Kan baru dengar khotbah tentang sinodal, gereja yang berjalan bersama, gereja yang solid, menjaga persekutuan. Ngapain pisah-pisah? Kita jalan bersama-sama. Artinya begini Bapak Ibu, puji delah taidet kilid hooi. Rajin ngaji mangonite, rajin misa mangonite. Tapi rajin pulang tahu aku tuh dia tahu kulit cekilit. Nah, cogi. Kira-kira cowok tak data ngaji bo disestue atau farisi kanang pulang tahu kit kole musi lanjut. Nah, inilah pertanyaan. Benarkah tidak ada dusta di antara kita? Toy hanan ceite. Di mana-mana Bapak Ibu. Saya juga selalu bilang di paroki saya. Saya yakin setelah kita merayakan Natal, ada yang masih lanjut pulang tahu, lanjut te dia tahu, lanjut te cumang tahu. Sama misalnya cengatan uner duhyo temai, cengatan mecemai. Saya lelonggo tema dia aku hayo aku belok ngerabo cengatan, belok ngersale cengatan, kudu tuh cumang tahu. Bapak Ibu kan Yesus mengajarkan kasih, Yesus lahir untuk menyatakan kasih. Artinya coba tanggalkan kita punya egoisme. Mengenakan kasih di hati itu penting dari Natal. Coba aku rei meudi. Mungkin rei Bapak Ririn aku. Maya Bapak Ririn. Ahia tak paling pintar angkatan kami. Tes laku hoya ga. Apan kole hoya pakai jas to. Bapak Ririn mai di. Bapak Ririn mai di. Agus Solomon alias ayos ata kelas-kelas pintar hamidano. Mungkin karena lelo le sedotan aku double hogok sekolah. Aku rei meudi. Kira eme pulang tahu keluarga ACK Eko Wau, saya untung. Ai perlu rei, saya untung daripada sibuk pulang tahu te bayang go, saya untung ti. Tema untung. Tapi manga ta untung kira-kira cei. Itu kalau mata untung.
Aku rei sales di. Ayo pekan Sakeus. Orang pendek. Biar pendek, Sakeus itu kan terkenal pendek, menyukai orang berdosa. Tapi Yesus suka dengan dia. Kenapa? Hanya karena mau ketemu Yesus, rela mau panjat kayu. Sama gua Mak Lesti kan. Nek kali lenggol itu jadi tukang dia karena skill, tapi lebih talat tahia telu goya yo. Ayo mele lobon go rak ketekin. Mangga koco atau untung go pulang tahu itu. Terima kasih. Jadi ya tunggu begitu kata tunggu. Jadi ini aku kan atau mesin lah pulang tahu dan yang lah perkinai tahu. Ini gue tunggu ngasangka ibu ngasangka siapa biasa kaya. Ini lah aku tunggu. Memang aku terugi. Karena memang rasa lalu jadi sementara misalnya kaya kuasi bukan. Tema cocok ada aku, tapi aku kan suka tombol. Tapi kadang-kadang cuma aku. Rasa amin itu tombol biru aku itu dah. Oke. Terima kasih. Potong nomor menu, potong kolega. Mangan pulang tahu hajola betinai. Baiklah muri kerayang itu. Makanya teh yang muri susu pandai lembak naik. Jadi pandai lembak naik dite, makanya Yesus lahir ga. Pertama lahir one naik. Neut kop raro mutarsi sampai tu ne kanda one naik. Jadi emete lembak agu lembut naik dite poli natal ho. Dong ite rayakan natal ho. Memang akin betinai. Nah, kembali ke pertanyaan. Siapa yang untung dan siapa yang rugi kalau kita makan hati? Itu bahasa Melajun, Pe. Sering saya katakan kepada orang-orang, kalau kita iri dengan orang, jengkel dengan orang, benci dengan orang, sampai kita ketemu orang itu, kita panas sendiri, makan hati sendiri. Saya mau tanya, siapa punya hati yang makin robek dan sakit? Kita punya. Atau itu tema senang lite. Senang-senang gini ya, beti naik deru, atau beti itu ngasang. Ya, kita sakit hati dengan orang karena lihat orang lebih sukses, dia lebih baik. Loh, dia aman-aman saja. Kita yang makan hati, hasilnya habis lever, habis itu mati, stroke. Saya selalu bilang kepada umat saya, kalau kamu misalnya tidak suka dengan saya enjoy saja. Karena bukan hati saya yang mati dan sakit, hatinya kamu. Dan untuk apa kita hidup hanya untuk sakit hati? Untuk apa? Nah, pertanyaannya, kenapa ada betinai? Kenapa ada sakit hati? Kenapa ada kebencian? Kenapa ada kecemburuan? Tahu? Itu karena setan berani dan sukses masuk di hati kita. Sehingga kalau kita bertengkar, yang untung dan tepuk tangan adalah iblis. Itu menggori dia, adu domba aku pandai pulang ite. Bapak Ibu hati-hati, bahasa SKE hajola manga putih masuk. Tu emang nganggo ite ho, neu tadakku ni hari Minggu mesang tu. Kita semua diciptakan baik adanya. Tuhan ciptakan kita dengan kasih. Karena Tuhan sayang dengan hidup kita. Dan setiap orang yang diciptakan Tuhan itu adalah gambar dan rupa Allah yang nyata. Sehingga konem neose babat Efrit model koet tetap itu adalah gambar dan rupa Allah. Neose ikas tetap gambar adalah gambar dan rupa Allah, diciptakan karena cinta, buah cinta. Maka tidak ada alasan kita untuk membenci yang lain, karena itu semua adalah bentuk kehadiran Allah yang konkret. Kalau kita dengar bacaan pertama hari tanggal 29, bagus sekali Rasul Yohanes ini bicara. Bohong kamu bilang kamu sudah hidup dalam terang karena kelahiran Kristus kalau membenci saudaramu. Baca kolet, oke? Potong goten adong romoh. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, asaite dia tahu asai kayak geko. Dia tahu wau geko. Lalu untuk apa itu cahaya Natal? Aku kaya apa kulite pulang tahu ta? Apa tak kaben? Apa tak untung? Emenggo ni tu main manga beludo. Lanjut. Emenggo ni tu main manga dia. Lanjut. Lebih baik pulang tahu tu daripada kerja. Tapi kan tidak ada yang untung. Kita yang setengah mati, setan yang tepuk tangan dan senang, alias
Ise sok mangambek ko, senang, laku ise, meu pulang tahu terus. Inilah yang dimaksudkan dengan antikristus itu anti kasih. Bacaan pertama bicara tentang hidup itu berakhir kalau orang antikristus. Berakhirnya bagaimana? Sama ni matap emengota, muse cubu cebal terus. Muse betinai terus. Mata itu sebenar enggak? Kematian jiwa. Untuk apa hidup kalau hanya untuk baku benci, baku gesek, pulang tahu? Kapan kita bahagia? Itu tonggak, ini yang buat kita setengah mati. Mau pergi ke pilih kemiri, tiba-tiba di jalan ketemu dengan orang yang sering kita omongin dan kita tidak suka. Mau lo singgir pampuar ko. Itu ngasang cuma dungka palaranga. Naik tegur tahu, manusia tele bakso. Sapi ket cuma tahu, makit oi tahu. Sapi, wah gitu. Itu manusia. Hajolat tema dia tahu, cuma tahu, ngeleng ngelau. Manusia kata so. Semut yang tidak jelas modelnya semut. Setiap kali ketemu berciuman. Jadi ini Bapak Ibu, untuk apa Natal? Artinya nego ope. Aku kasihan kalau ngo lelo meu ngo ope. ACKE, cak keluarga, baru tuh dia tahu apa tak untung. Paling iblis atau untung itu menderita. Cama nagu ngoga. Dunia masuk iblis onena idite. Inilah cerita di kitab Kejadian ketika Allah bilang begini kepada Adam, Adam, kau boleh hidup di Firdaus, kau makan minum semua apa yang ada di situ. Kecuali satu pohon itu tidak boleh kamu makan. Kan gitu cerita dong? Mai ular oga, tayo ni Hawa. Tuh yang gitu tombol muri nagu Adam. Go tak enak apa itu enak. Lagi behang Hawa. Adam, salah dengan hau tombol muri itu. Tuh yang go tak tuh hang itu, hang litedian. Jatuhlah mereka dalam dosa dan dikuasai iblis. Bapak Ibu itu dikerja poti di. Remedia di ite renceng ngohya. Oi. Ngo de teh dia hiu lang tahu we. Konem kumpul inong cebana tombo cebana posisio ai kelompok dasi A. Pasti ngo teh kelompok si B so boga. Pasti tombo tes kulili tu ga. Kali tombo mana? Ya, padahal imam tahu kan itu botolnya gitu fakta. Itu kenapa? Iblis sudah masuk bekerja di dalam diri kita. Maka tugas kita sekarang Bapak Ibu, iblis itu kan tidak suka kasih, tidak suka damai, maunya orang bertengkar terus. Maka tugas kita itu, mari betul-betul buka hati, supaya Yesus yang lahir itu lahir di hati, tanda kasih Allah untuk merebut kembali hati kita dalam dekapan kasih Allah. Kudu nganceng galas nai pe. Kudu nganceng galas nai. Potong manga, kalau betinai. Tema untung betinai ho. Pandai rusak, naik deru. Musik deru. Saya selalu bilang begini kepada orang. Saya senang kalau kamu omong saya terus, caci maki terus, cemooh saya terus. Karena dengan itu saya dapat banyak rahmat. Dan saya enjoy saja. Saya punya kebahagiaan hidup itu bukan tergantung pada apa kata orang, tapi tergantung bagaimana saya melihat diri saya. Makanya penting itu pertanyaan dan pernyataan Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil. Ketika orang tanya, siapakah engkau? Dia tidak berdusta dan mengatakan, aku bukan Mesias. Aku bukan dia yang kamu nantikan. Aku cumanlah pembuka jalan bagi dia yang akan datang. Kalau dia datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia tahu diri. Tahu diri bukan sebagai Mesias. Tahu diri posisinya. Maka kita juga dalam hidup Bapak Ibu, paling penting mengenal diri kita. Tahu diri kita. Apapun kata orang tentang kita, tidak usah terlalu didengar. Orang bilang anjing menggonggong, kafilah berlalu. Atau kata orang lain, itu anggap saja radio rusak. Sebab bahaya dia mesti ditihudi. Do cut sana sini. Zaman Belanda danong kan politik adu domba. Go isi te masa nagu keluarga dike. Apan kole me politraktir rongko. Apan kole dasar hia mahumit cekoe. Hei, siap makanan empuk. Maikat hia tong kabe atau isu atau paling sensitif bahasa Melajun.
Wih, tarang itu mde hauta. Hajola lebih sayang ya ho ya itu. Dia tahu. Padahal dia manga. Wih, lebih memahau di lemam daripada hau. Gitu kok. Mana bisa tak dengar lagu tombong gitu. Percaya kalian akal dan iblis akal data sot manga humid kudu pakai ya jadi apa? Bahasa cacing lilik. Tuh caci musi hoe. Lilik lah mori krayang atau paling penting. Kawin atau lilik musi hoe. Kucon mori krayang, kucon lahir Yesus Atau caci perlu lilik, kuda apa? Rang tang du caci toh. Rang tang lelo atas sehingga lomes agua. Memang gitu. Tambah tua sekuen jadi campur antara lilik agu langu. Sehingga atas sot tema emenggo mose biasa tuh biasa ngancem berbetit onel caci tuh. Tapi mose di THO anugerah Tuhan, tuh caci, tuh pertandingan, tuh pertarungan. Anugerah Tuhan. Mari kita jalani dan nikmati bersama. Apa yang kita kejar? Emenggo ta manga piala nu pulang tahu itu jadi sore Real Madrid Barcelona kan dapat piala toh. Di Tega dapat apa pulang tahu? Bo pandai tahu manu. Setiap hamboja hambor. Poli itu pulang kole. Saya ini perjalanan pulang kole, hambor kole, lelo kole, temadiat kole urat. Tahu manu. Padahal dasarnya di hati. Tulus nggak mau mengasihi sesama. Bapak Ibu, mengasihi itu asik. Tema rang bot naik, tema beti naik, tema makan hati. Ceikat atau cumang, kita sayangi, kita kasihi. Orang selalu bilang begini kepada saya, Romo, kenapa pejabat-pejabat itu walaupun bukan orang Katolik dan ya NTB itu kan terkenal agak keras. Tapi kalau dengan Romo mereka macam cipika, padahal baru ketemu. Begitu juga kalau anak-anak yang mau dibaptis, begitu saya gendong, orang tuanya ambil, tidak mau lagi. Padahal mereka punya anak. Kenapa mereka nyaman sekali dengan Romo? Saya bilang begini, Tuhan tahu saya punya hati yang tulus. Saya berjumpa dan bergaul dengan orang, saya tidak punya iming-iming. Saya tulus mau bergaul, dan saya tulus mengasihi mereka. Makanya mereka nyaman. Itulah kalau kita hidup dengan kasih. Tapi kalau hidup dengan banyak kepentingan, kebencian, dan ada udang di balik batu, ya itu yang buat kita hidup seperti tim suksesnya kampanye itu, baik karena dapat uang, kan? Nah, masalahnya kamu juga di sini, kalau ada pemilu, rusak sudah keluarga kalau jadi tim sukses salah satu. Kenapa? Kejar uang jadi tim sukses. Maram tuh cuma tahu keluarga agak. Yang penting sukseskan atau yang sayang aku bo. Ya ini bahaya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus lahir sebagai tanda kasih Allah supaya merebut kembali hati kita agar hati kita punya kasih. Kasih kepada Allah yang dibuktikan dengan kasih kepada sesama. Sekali lagi saya bilang, apalagi kalau kita bersaudara-saudara keluar dari pintu yang sama dari mama-mama kita. Setelah itu kita bertengkar. Kita mau cari apa? Jadi kali ngua mai itu ni mai. Polituga provokasi ketlata pulang tahu. Untung ata provokasi itu. Terus apalah tantiten? Nah, ini penting untuk kita maknai. Kudut gunan ke Natalope, kudut gunan ke tahun baru. Jadi saya kemarin lihat, kita ini merayakan tahun baru. Masih ada berapa kelompok lagi di sini? Kelompoknya si ini kumpul di sini, kelompoknya situ, kelompok di situ. Apa guna Natal lagu tahun baru enggak? Semoga ngeroloni tega dia kolega. Maksudnya ya damailah, hidup baik-baik sebagai saudara. Kalau kita betul orang beriman di Kilit ini, orang akui kita orang Kilit itu orang iman bagus dan gereja bagus, kita terjemahkan itu dalam hidup yang nyata. Bonggo memang persaingan itu penting, tapi nekas jadi tombo tahu untuk apa itu? Itu yang senang dan tepuk tangan itu iblis. Tuhan tidak pernah pingin kita bertengkar. Tuhan tidak pernah pingin kita saling membenci. Tuhan hanya pingin kita hidup dalam kasih. Makanya Yesus bilang, tinggallah dalam kasihku. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku pun telah mengasihi kamu.
tinggallah dalam kasih-Ku itu. Dan itulah kenapa sore ini atau malam ini kita membuka kembali hati kita di hadapan hati Yesus yang Maha Kudus. Nanti di ujung misa kita akan menyembah sakramen Maha Kudus. Kita mengungkapkan hati kita di hadapan Allah. Kita membiarkan darah dan air yang mengalir dari lambung Kristus mengalir di hati kita yang sakit penuh kebencian aku betina isio boy, supaya ke depan perlahan dalam waktu kita kembali hidup saling mengasihi satu sama lain karena Allah adalah kasih. Amin. Mangata ogo vale, ogo tinggal dalam kasih kok. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan persembahan. Ya Tuhan, kami datang membawa Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang yang telah Engkau anugerahkan kepada kami melalui kelahiran Yesus Putramu di dalam hati keluarga dan masyarakat dan hidup kami. Semoga kami bersama Yesus yang telah lahir sebagai tanda kasih-Mu juga mampu mengasihi Engkau dengan mengasihi saudara-saudara kami dan semua alam raya ini dan segala isinya bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan menjadi kelihatan bagi semua manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga.
Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama-sama para malaikat kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Berberkatilah yang datang, berberkati atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Kita menyatukan hati dalam doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri kudus ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu,
agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Basilius dan Gregorius, orang kudus-Mu yang kami peringati pada hari ini, Santo-Santa pelindung kami masing-masing. Juga kami mohon doa dan penyertaan Santo Paulus, pelindung stasi Kilit ini, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Siprianus, dan Uskup kami di Denpasar Silvester, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini, segenap keluarga besar di kampung Kilit ini, juga mereka semua yang mengambil bagian dalam perayaan ini secara online. Dengarkanlah ungkapan hati mereka di hadapan-Mu yang kami persatukan dalam doa syukur agung Tuhan kami Yesus Kristus ini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal. Sekali lagi kita mengenangkan dan mendoakan semua anggota keluarga kita yang telah meninggal, khususnya dari kampung Kilit ini, mereka yang telah meninggal dunia pada hari ini di mana saja di dunia ini. Ampunilah dan kasihanilah mereka yang telah 18a. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mempertemukan suami istri supaya bersama-sama sehati sejiwa menghayati hidup dan menjalani tugas-tugas di dunia ini. Kami bersyukur atas kebahagiaan yang Kau berikan kepada para suami istri sebagai sebuah cinta. Kami bersyukur pula karena pengharapan yang membesarkan hati mereka dalam menghadapi masa depan. Kami mohon dampingilah para suami istri supaya sanggup melaksanakan tugas perkawinan menurut kehendak-Mu. Semoga kami setia padamu dalam untung dan malang seperti Yesus tetap setia tatkala menderita di Taman Zaitun. Semoga para suami istri selalu setia satu sama lain dan tidak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan satu sama lain. Semoga dari hari ke hari perpaduan hati mereka semakin kuat, dan setelah selesai tugas di dunia ini, mereka Kau perkenankan bahagia bersama-Mu dalam bahagia abadi. Kita menyerahkan keluarga-keluarga kita kepada Tuhan Yesus yang telah lahir di kandang melalui keluarga kudus Nazaret. Tuhan Yesus, Engkau menguduskan hidup keluarga dengan hidup dalam keluarga bersama Bunda Maria dan Santo Yosef di Nazaret. Kami sekeluarga berkumpul di hadapan-Mu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadamu, Raja dan Pusat segala hati. Kami mohon tinggallah di dalam rumah para keluarga kami dan kuasailah kami. Semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan Kristiani, di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persatuan dengan Dikau, Putra Allah dan Gembala hati kami. Ya Yesus Kristus, semoga kami hidup menurut pedoman Injil-Mu, rukun, bijaksana, sederhana dengan sayang menyayangi, hormat menghormati, tolong menolong dengan senang hati. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada di dalam keluarga-keluarga kami. Semoga keluarga kami menjadi teladan serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Berkatilah kami agar janganlah seorang di antara kami menjauh daripadamu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang serta selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
kita diperkenankan untuk secara pribadi membuka hati di hadapan hati Yesus yang Maha Kudus ini, yang mendengarkan kita dan juga yang mengalirkan cinta untuk kita mampu mencintai satu sama lain. Kita diberikan kesempatan 3 menit untuk berdoa secara pribadi dan keluarga di hadapan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Kita lanjutkan dengan litani sakramen Maha Kudus. Kalau yang ada punya buku Manda Bakti halaman 170 nomor 35. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristus, Engkaulah roti kehidupan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkaulah Allah di tengah-tengah kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkaulah anak domba Paskah. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkaulah kurban bagi dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkaulah sumber rahmat. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkaulah rezeki kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkaulah kegembiraan kami. Engkaulah kesembuhan bagi orang sakit. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkaulah hiburan bagi yang bersedih hati. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi yang menghadapi ajal. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkaulah harapan kami.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menjawab, selamatkanlah kami ya Tuhan. Karena tubuh-Mu yang dikurbankan bagi kami, selamatkanlah kami ya Tuhan. Karena darah-Mu yang dicurahkan bagi kami, selamatkanlah kami ya Tuhan. Karena tanda kasih-Mu ini, selamatkanlah kami ya Tuhan. Karena tanda kesetiaan-Mu ini, selamatkanlah kami ya Tuhan. Karena kebangkitan-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Karena kenaikan-Mu ke surga, selamatkanlah kami ya Tuhan. Karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, waktu Engkau datang kembali, selamatkanlah kami ya Tuhan. Kita menjawab, dengarkanlah umat-Mu. Kami orang berdosa, dengarkanlah umat-Mu. Agar kami menjadi kuat dalam iman, dengarkanlah umat-Mu. Agar kami mewartakan wafat-Mu, dengarkanlah umat-Mu. Agar kami memuliakan kebangkitan-Mu, dengarkanlah umat-Mu. Agar kami merindukan perjamuan-Mu dengan dikau, dengarkanlah umat-Mu. Agar kami menjadi satu di meja-Mu, dengarkanlah umat-Mu. Agar kami setia padamu, dengarkanlah umat-Mu. Agar kami dapat mengenal jalan-Mu, dengarkanlah umat-Mu. Agar kami dapat melangkah pada jalan kami, dengarkanlah umat-Mu. Agar kami pun dapat membagi rezeki kami dengan sesama, dengarkanlah umat-Mu. Agar kami dapat ikut dalam perjamuan surgawi, dengarkanlah umat-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, dalam sakramen yang luhur ini, kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan putra-Mu. Semoga kami dapat menyambut dan menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga memperoleh hasil buah penyelamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menerima berkat Allah melalui sakramen Maha Kudus yang akan kita tahtakan. Mari kita menerima berkat Allah melalui sakramen yang Maha Kudus ini.